Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail bi kitabillahi karim. A'udzu billahi minasyaitonir syaitanir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hujjah, bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Musalla Nurul Hidayah Bapak Dr. Agus Listianto, yang sama-sama kita hormati imam kita Bapak Ustaz Haji Ahmad Ruslan, Bapak Ustaz Sohir, Bapak Ahmadi, Bapak Ustaz Sukirna, Bapak Suhaimi, orang tua kami Bapak Haji Selamat Arifin, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa disebutkan satu persatu, namun yang mengurangi rasa kasih hormat serta menghargai saya. Seraya kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah SWT pada kesempatan malam hari ini. Kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi, bernazar dalam rangka melaksanakan qiyam kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT dan amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersampaikan pada bimbingan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan dari alam kebodohan, alam jahiliyah, alam gelap gulita hingga alam yang terang benderang sampai sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tanda manusia celaka, yakni yang pertama melupakan dosa-dosanya, yang kedua menyebut-nyebut kebaikannya yang telah dilakukan yang telah lalu, ketiga memandang orang tentang dunianya yang lebih tinggi, yang keempat memandang tentang agama orang yang lebih rendah. Ini tanda-tanda orang celaka. Saya mengupas satu saja, yakni isyan dzunubil madhiyah, melupakan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa-dosa kita ada pada diri kita yang tidak kita rasa atau kita rasa. Karena manusia itu al-insan mahalul khata'an, manusia tempatnya salah dan salah dosa, lupa juga dosa. Nah, terus dosa-dosa kita yang kita tumpuk, ya kita dengan kita kerjain sengaja atau tidak sengaja terasa. Maka dikatakan walas saghair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus dikit lama-lama jadi bukit, nggak terasa. Padahal dosa yang dikit-dikit itulah yang menjadikan hati kita gelap, hati kita terus lama-lama berkarat, sehingga apa yang kita kerjakan selalu yang salah-salah, yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang dosa. Jangan kita sepelekan tentang dosa kita yang kecil, apalagi kita bersemangat mengerjain dosa kecil, dosa kecil ini. Padahal dosa walaupun sekecil apapun, ketika dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Ketika kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan mujrim, dalam keadaan berdosa, fa inna lahu jahannam, untuk mereka neraka jahannam, la yamutu biha wa la yahya, tidak pernah mati dan tidak pernah hidup. Artinya apa? Mati dihidupin lagi, mati dihidupin lagi, seterusnya. Abadal abidin, selama-lamanya, wadah rodah sepanjang masa. Ini tentang dosa.
Kita tahu Nabi Adam alaihissalam ketika dia bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jangan dekatkan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Didekat. Akhirnya terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia turun dari surganya Allah Subhanahu wa taala disamuni oleh Allah dengan ucapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami zalim atas diri kami sendiri ya Allah. Jika tidak kau ampuni dan tidak kau sayang kami termasuk orang yang merugi. Berpuluh-puluh tahun Pak untuk mendapat ampun dari Allah SWT dengan lantaran satu kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam begitu juga, meninggalkan umatnya sebelum ada perintah Allah Subhanahu wa taala karena umatnya dekadensi moral yang sangat luar biasa. Ditinggal. Akhirnya diuji oleh Allah dengan apa? Dilempar ke laut, dimakan ikan nun yang besar. Di dalam ikan yang besar itu betapa luar biasa, gelap luar biasa. Makanya doa Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Kau ya Allah, Maha suci Kau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim, melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini dosa sekecil itu. Banyak tentang ulama-ulama dulu, seperti halnya Juraid ketika dia sholat, ibunya memanggil dia. Padahal karena sholat bisa jadi nggak kedengeran. Juraid. Akhirnya karena nggak disautin sama Juraid, ibunya bersumpah, ya nanti nggak dicoba apa dengan perempuan yang nggak benar. Akhirnya benar Pak, difitnah Juraid bahwasanya dia menghamili seorang perempuan. Akhirnya tempat ibadahnya dihancurkan terus. Nah karena memang Juraid orang ahli ibadah, akhirnya pas lahir si yang perempuan anaknya itu sendiri ditanya berlahir siapa orang tua kamu, ternyata apa? Pengembala kambing, bukan Juraid. Itu baru sekecil itu dosa. Iblis laknatullah ajajil, dia terus ibadahnya rajin Pak. Kayak bertingkat. Tapi karena dia tidak patuh pada Allah untuk sujud pada Nabi Adam, tidak mau, akhirnya diusir dari surga Allah SWT dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar apa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena sombong. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Nabi Adam karena saya diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Itu hanya satu kesalahan terus sampai dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita muhasabah tentang dosa kita. Ini bulan Ramadan ini. Ya, di bulan Ramadan ini tentang dosa-dosa, ayo kita bahas. Bahkan Rabi'ah al-Adawiyah setiap malam Pak nangis dengan doanya yang terkenal, Ilahi ilas tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabbi taqwatan waghfir junubi fa innaka ghafuruz zambil 'azimi junubi mislahu ahdar rimali fahabbi taubatan ya dzal jalali wa umrina kisun fi kulli yawmi wa zambi zan bizul kalimahtimali ilahi abdukal 'asi ataka mukirran bizunubi da'aka Pain takbir pain naklidaka ahlul pain kantor panan nardu sibab syaitan apa itu? Artinya apa? Ya Allah, ilahi lasdulil firdaus ya Allah, saya gak pantas masuk surga ya Allah, gak pantas karena saya begini saja gak pantas masuk surga. Surga yang bentuk mulia, surga yang bentuk hebat, gak pantas masuk surga dengan dosa-dosa saya yang banyak. Tapi wala aku ala nar jahim, ya Allah, saya juga gak kuat kalau masuk neraka. Karena neraka itu satu biji kacang aja Pak, dia dilemparkan ke lautan akan habis saking panasnya. Ditambah lagi lautan lagi habis lagi saking panas satu biji kacang. Sedangkan di akhirat nanti wa ma hum anha bighaibin, tidak kita bisa keluar dari sana.
wa ma'an habibun juga bisa masuk di neraka ini. Karena ketika batu jatuh ke 70 tahun bersama di sana kita dalam keadaan di benda di bawah, bagaimana kita keluar dari neraka ini berat kalau sudah masuk neraka ini. Jadi saya nggak kuat masuk neraka. Bahkan beritahu baternya ilahi lastulil biramsalah wala kuang narjami ilahi lastulil birdausi ahla wala kuang naril jahimi. Bahkan beritahu bater ya Allah berikanlah tobat ya wahjat yang maha ampun. Terus junubi mislu'a ada di mali, ya Allah dosa saya bagaikan bilangan pasir di lautan yang banyak. Bahkan dia taubatan ya zat, ya Allah berikan ampun saya untuk saya bazat. Wa umrina kisur bikul ya Allah, umur saya semakin lama semakin berkurang. Sedangkan dosa saya bertambah. Kaifah timali ya Allah, bagaimana saya bisa menanggung ya Allah? Hal umur semakin lama semakin berkurang, dosa makin banyak. Wahabbil ilahi abdukal asyaf, ya Tuhan kami, saya datang pada Kau dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Ilahi abdukal asyaf, mungkin rambis dulu kewada'anya ya Allah, dengan kerendahan saya, dengan kehinaan saya ya Allah, saya mohon doa saya kabulkan, ampuni tobat saya. Paintahbir pa'antalizakan, jika Kau mengampuni maka Engkau memang maha pengampun. Paintatrut paman narju silakan, jika Kau tolak ya Allah, kepada siapa lagi saya berharap. Tuh Robi ada tiap malam begitu nyanyi, ya Allah pengen dosa, padahal Robi ada yang nggak pernah berdosa, nggak pernah dia berdosa, selalu tiap hari zikir. Ini tentang dosa kita muhasabah tentang dosa kita. Jangan sampai dosa ada pada diri kita. Ramadan ini Allah berikan kesempatan kita dengan dosa, dengan kata-kata hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bahkan wa man ta'akhkhar, siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Puasa kita begini, puasa kita bahagia agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah maupun yang akan datang. Bahkan Allah katakan, sabiqu ila maghfirah, ayo berlomba-lomba kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Musabaqah wa jannatin arduha ka'adis samai wal ardh, Allah sediakan surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, Allah sediakan surga yang seluas langit dan bumi. Ayo kita musabaqah pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini yang Allah tebarkan, Allah lepas tentang ampunan-ampunannya. Dan surat lain tadi bacakan Imam, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian, secepat-cepatnya bersegera kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dijadikan untuk orang-orang yang takwa. Apa takwa? Imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melakukan yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Dan tujuan Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Ini takwa luar biasa. Ayo ampun Allah kita kejar tiap malam. Kita baca dengan cara gimana? Minimal kita baca Al-Qur'an. Itu sudah semuanya, sudah ada minta doa, ada keampunan, segala-galanya. Yang Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang percaya Tuhan, melaksanakan sholat, kemudian berinfak baik diam-diam maupun terang-terangan, mengharap pahala yang tidak, mengharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Yang minimal bacaan bulan Ramadan ini, ya dengan cara ampunan Allah kita dapatkan dan amanah kita dapatkan, sehingga kita Ramadan terakhir dalam keadaan fitri, dalam keadaan bersih tanpa noda dan tanpa dosa.
agar Allah SWT dalam keadaan selamat. Jangan kita bangga dengan dosa kita. Kalau kita bangga cerita tentang dosa kita begini. Ayo Ramadan ini kita hapus segala-galanya, tetap lakukan. Yang biasanya di bulan lain kita sebulan sekali khatam, ayo bulan ini seminggu sekali. Yang biasa seminggu sekali, bulan khatam 1 kali. Di bulan ini kalau bisa seminggu 2 kali atau 3 kali di bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan terus agar kita Ramadan ini yang Allah jadikan untuk ampunan Allah SWT untuk kita semuanya. Karena bulan Ramadan bulan berkah, bulan Ramadan bulan yang agung, bulan Ramadan penuh segala ampunan yang Allah sediakan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana satu malam ada lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan semuanya diberikan untuk umat Muhammad SAW, sebagaimana sabda Allah SWT dalam diskusinya, ya, wa qala Allah Ta'ala li Musa inni a'taitu li ummati Muhammad. Allah berkata kepada Musa, aku akan berikan pada umat Muhammad 2 nurun, 2 cahaya. Kaila itu zulmatani, tidak menjadi masalah ketika datang 2 kegelapan. Wa ma nurun ya, apa 2 cahaya itu? Nurul Ramadan dan nurul Quran. Wa ma zulmatani ya, wa zulmatul qabri zulmatul yaumil qiyamah. Kegelapan kuburan dan hari kiamat. Ayo Ramadan dan Al-Quran ini coba kita hidupkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kebanyakan umur kita dalam taat pada Allah dan seterusnya, kesehatan badan kita dengan kesehatan yang sempurna. Allah beri kita rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, untuk dapat berbuka puasa, untuk bisa beli baju baru, untuk bisa pulang kampung. Mudah-mudahan juga keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita yang soleh dan solehah, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan menghadap Allah SWT, dalam keadaan selamat masuk surga di Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi wa ala kulli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.